Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila di belakang elang. Tatapannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa itu telah menghilang. Hatinya yang tegang akhirnya rileks. Segera dia mengatupkan giginya dan nyala api hijau giok menyala dengan ganas di tangannya. Apa itu? Ucap sosok Feng Zhongze langsung muncul di samping Xiaoyan saat dia bertanya dengan terkejut. Xiaoyan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke api yang menyala di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur dengan nyala api yang naik. Darah ini yang mengandung riak energi yang mengejutkan perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zhongze, Muqin Luan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Xiaoyan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Tidak heran itu tidak terdeteksi. Mata Feng Zhongze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetes darah merah hijau yang berputar di dalamnya. Wajah cantik Muqin Luan terkejut ketika dia melihat 3 tetesan darah hijau merah. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota dari suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak dapat dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, dia memiliki pemahaman yang baik tentang suku mereka. Oleh karena itu dia bisa dianggap melihat betapa berharganya ketiga tetesan darah hijau merah ini. Pada saat ini dia berkata sedikit menjelaskan. Itu memang darah esensi Phoenix kuno, apalagi warnanya begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa surga setan Phoenix yang telah mencapai kelas Daozun. Ucap Muqin Luan. Untungnya itu tidak ditemukan. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sangat merepotkan. Darah esensi Phoenix kuno kelas Daozun sudah cukup untuk membuat suku surga setan Phoenix mengarahkan pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ucap Feng Zhongze. Pada saat ini Muqin Luan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah seperti apa yang akan dibawa Xiaoyan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Kenapa ekspresi Xiaoyan tidak wajar? Tanya Lin Yan. Feng Zhongze dan Muqin Luan mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya seolah-olah dia sedang melawan sesuatu. Mata tajam Feng Zhongze dengan cepat merasakan masalahnya dan dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Ada lebih dari sekedar 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya masih berada di dalam tubuh Xiaoyan. Namun sepertinya dia tidak bisa memaksa darah itu keluar. Ucap Feng Zhongze. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ucap Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku surga setan Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun konstitusi pada usia jauh lebih rendah daripada surga setan Phoenix. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, kemungkinan seseorang akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya. Ucap Muqin Luan. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya Xiaoyan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er.
Namun suhu api surgawi sangat tinggi. Itu telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksanya keluar. Mari kita lihat situasinya dulu, ucap Feng Zhongze. Sementara mereka bertiga sedang berbicara, kulit Xiaoyan menjadi panas mendidih. Warnanya juga berubah menjadi merah darah. Sekilas dia tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja penampilan luar Xiaoyan bukan satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini di bagian dalam tubuh Xiaoyan benar-benar kacau. Energi hijau merah menyebabkan bagian dalam tubuh Xiaoyan berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang berdenyut-denyut. Pikiran Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam menyeringai. Awalnya dia telah memurnikan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering binatang ajaib. Setelah menggunakan 1 tetesan saat menyempurnakan pil obat di Akademi Dalam, dia hanya bisa memiliki 4 tetesan yang tersisa. Dia telah memaksa keluar 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetes darah hijau merah yang tersisa di tubuhnya. Sial, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menaklukkanmu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan dengan kejam menggertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Seketika sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual melonjak di antara alisnya. Setelah itu dengan lihai menyerbu tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Namun untungnya Xiaoyan berhasil maju ke kelas Daozong. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuh tanpa celah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah yang telah tersebar di seluruh tubuhnya telah berkumpul bersama. Barulah menjadi klaster energi hijau merah seukuran telapak tangan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati pada kelompok energi keras ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Dan nyala api hijau giok melonjak keluar. Barulah menjadi kuali api membungkus klaster energi di dalamnya. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun kemungkinan efeknya akan jauh lebih baik jika digunakan untuk memperbaiki pil obat, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Karena penyempurnaan berulang dari Glazed Lotus Heart Flame, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali. Ketika kabut hijau merah itu berulang kali menembus ke dalam tubuh Xiaoyan, perasaan tubuh fisiknya menjadi jauh lebih kuat juga menjadi semakin jelas. Xiaoyan juga memiliki harapan bahwa jika dia memiliki darah esensi Phoenix kuno yang cukup, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat surga setan Phoenix. Tentu saja persyaratan untuk itu adalah dia mampu menahan penguatan terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar terlalu kejam untuk manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin akan meledak karena kekuatannya terlalu tinggi. Xiaoyan tiba-tiba gemetar saat memikirkan hal ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang luar biasa hebat dalam hal memperkuat tubuh seseorang. Namun jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu kemungkinan akan menjadi bencana. Hati Xiaoyan terasa dingin saat memikirkan hal ini. Namun jika dia tidak sepenuhnya memperbaiki darah esensi Phoenix kuno ini di dalam situasi ini, itu akan secara liar melesat di sekitar tubuhnya. Kerugian yang ditimbulkannya juga akan cukup besar. Namun jika dia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu menahan energi liar dan kejam seperti itu pada kekuatannya saat ini. Pada saat ini Xiaoyan tidak diragukan lagi memasuki dilema. Lin Yan menyaksikan tubuh Xiaoyan saat warna merah darah berangsur-angsur berkurang. Dia menghela nafas lega. Tampaknya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno, ucap Mu Qingluan. Feng Zhongze juga sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, dia
Saya masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari seorang elit Daozun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek yang besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun begitu tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan besar itu akan meledak, ucap Mu Qingluan. Lin Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiaoyan buru-buru berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres," ucap Lin Yan. Feng Zhongze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan samar-samar menunjukkan tanda-tanda membengkak. Ini benar-benar kasus apa yang aku katakan menjadi kenyataan. Tubuh Xiaoyan tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan dari ledakan tubuh seseorang, ucap Mu Qingluan. Ekspresi Feng Zhongze sedikit berubah. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Tangannya terulur tetapi segera dihentikan oleh Mu Qingluan di sampingnya. "Guru, saat ini di bagian dalam tubuh Xiaoyan dalam keadaan penuh. Jika ada energi yang masuk, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah," ucap Mu Qingluan. "Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya pecah karena darah esensi Phoenix kuno ini," ucap Feng Zhongze. Tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika kita melakukan sesuatu secara acak, kemungkinan kita akan memperburuk keadaannya, ucap Mu Qingluan. Feng Zhongze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh bengkak Xiaoyan mengatupkan giginya dan berkata, "Jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, aku hanya bisa campur tangan," ucap Feng Zhongze. Hanya orang-orang dari suku surga setan Phoenix yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan di dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka bisa membuat setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi jauh lebih murni. Namun jika manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh, ucap Mu Qingluan. Wajah Feng Zhongze dan dua lainnya semua terfokus pada tubuh bengkak Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, Xiaoyan benar-benar berubah menjadi orang yang gemuk besar. Ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun dia telah mengatupkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zhongze menatap tajam pada tubuh bengkak Xiaoyan. Jari-jarinya sudah perlahan meringkuk tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral yang memancarkan beberapa ketajaman muncul. Tubuh Xiaoyan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa saat. Pembuluh darah kecil di kulitnya mulai pecah. Seketika darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zhongze tidak dapat menahannya lebih lama lagi ketika dia melihat Xiaoyan dalam keadaan seperti itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Seketika aura agung melonjak dari Feng Zhongze bermaksud untuk mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiaoyan. Dengan demikian, kemungkinan besar Xiaoyan akan menderita cedera yang sangat serius bahkan jika nyawanya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah benar-benar terbuang. Tepat ketika Feng Zhongze akan memberi energi agung ke tubuh Xiaoyan, tiba-tiba Xiaoyan membuka matanya. Xiaoyan telah membuka matanya dengan cepat kemudian membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu dia mengeluarkan teriakan teredam. Sepasang sayap tulang seperti permata dengan cepat menyebar. Gelombang demi gelombang energi hijau merah terlihat dengan mata mereka dengan cepat mengalir ke sayap tulang di punggung Xiaoyan. Bersamaan dengan itu, tubuh Xiaoyan yang membengkak segera normal. Adegan aneh muncul saat peningkatan jumlah energi hijau merah ini mengalir ke sayap tulang. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai perlahan memanjang. Selain itu, banyak garis hijau merah yang menyebar di sayap tulang. Energi hijau merah merenggangkan ukuran sayap tulang ini lebih dari 2 kali.
Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini Feng Zhongze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan. Terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini adalah sayap surga setan Phoenix, ucap terkejut Mu Qingluan. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiaoyan. Ya, kau seharusnya benar. Saat itu aku juga melihat beberapa iblis tua dari suku surga setan Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap surga setan Phoenix, ucap Feng Zhongze. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku surga setan Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga setan Phoenix ini? Jika suku surga setan Phoenix menyadari hal ini, kemungkinan besar mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiaoyan, ucap Mu Qingluan. Feng Zhongze sedikit menganggukkan kepalanya. Hahaha, anak kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir dua kali sebelum menyentuh seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak disangka-sangka bahwa anak kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi, tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat sedikit berkedut saat mereka berdua berbicara. Segera setelah itu Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat kelompok Feng Zhongze yang sedang menatapnya. Dia tertawa getir dan berkata, "Maaf, aku tidak berharap hal-hal berakhir seperti ini," ucap Xiaoyan. "Apakah kau baik-baik saja?" ucap Feng Zhongze. Segera Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar melolong ke langit. Teriakan itu bergemuruh. Ada raungan naga yang samar dan tangisan burung Phoenix di dalamnya yang mengguncang hati seseorang. Phoenix menangis, naga meraung, ucap tertegun Feng Zhongze. Hati Feng Zhongze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat ke Xiaoyan dan berkata, Phoenix menangis dan naga mengaum ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Dao gelombang sonik, kekuatan kombinasi ini akan sangat mengerikan. Tanpa diduga, kau memiliki keduanya bersama-sama, ucap Feng Zhongze. Setelah mendengar kata-kata dari Feng Zhongze, Xiaoyan juga sama terkejutnya. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin Yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena darah esensi Phoenix kuno ini? Ucap Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Xiaoyan, kau harus menyembunyikan sayap surga setan Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa mendatang. Jika suku surga setan Phoenix menemukan ini, kemungkinan besar kau akan menghadapi masalah besar, ucap Feng Zhongze mengingatkan. Xiaoyan mengangguk dan berkata, sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat. Aku pikir kecepatannya telah meningkat cukup besar. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh sayap ini, ucap Xiaoyan. Kegembiraan melonjak di hati Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, kemungkinan bahkan Fei Tian tidak akan bisa mengejarnya lagi. Segera Xiaoyan membalikkan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu dia mengeluarkan kain untuk menyekat darah di tubuhnya. Ketika dia melakukan ini, dia melihat bahwa kulitnya memancarkan warna hijau samar. Ketika jarinya dan kulitnya semakin kuat, dia merasakan kelenturan yang persis seperti kulit binatang. Hal ini menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi tertegun. Dia berkata, kulitku ini mungkin bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang bagus untuk memurnikan daging seseorang. Jika aku mengambil sedikit lebih banyak, apakah itu akan mengubahku menjadi binatang ajaib? Ucap suara Xiaoyan perlahan.
Feng Zongze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menemukan apapun yang salah selama pemeriksaan rinci tubuhnya. Segera matanya menatap Xiaoyan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kau baik-baik saja, bisakah kau memberitahuku di mana gurumu berada?" ucap Feng Zongze. Segera tinju Xiaoyan tiba-tiba mengencang saat mendengar pertanyaan ini dari Feng Zongze. "Anak kecil, karena kau baik-baik saja, bisakah kau memberitahuku di mana gurumu?" ucap Feng Zongze. Pada saat ini Mu Qingluan di samping segera melebarkan telinganya ketika dia mendengar kata-kata Feng Zongze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang dari Xiaoyan. Meskipun Feng Zongze memiliki banyak teman, dia tidak tahu seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Feng tua juga harus menyadari masalah tentang guru saat itu kan, ucap Xiaoyan. Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat aku menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkannya kepada publik bahwa orang tua itu telah menderita serangan balasan ketika dia memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Aku secara alami tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu. Dan aku menginterogasi Han Feng beberapa kali tentang ini. Namun orang ini sangat licik dan aku gagal mempelajari apapun melalui pertanyaanku. Setelah itu dia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itu, aku samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun aku tidak dapat menemukan informasi tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun, ucap Feng Zongze. Guru memang dirugikan oleh Han Feng saat itu, ucap Xiaoyan. Seketika ledakan terdengar setelah Xiaoyan mengatakan ini. Pada saat ini, Feng Zongze seketika berubah menjadi gelap. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Bajingan ini. Yao Chen telah membesarkannya sejak masih bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia masih berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar telah dimakan oleh seekor anjing? Saat itu aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini, ucap Feng Zongze. Mu Qingluan meringkuk di lehernya ketika dia melihat senyumannya sangat marah. Feng Zongze biasanya riang dan gembira. Jarang sekali dia kehilangan kendalinya seperti ini. Dan tanpa sadar dia bergumam sendiri. Yao Chen, mungkinkah dia adalah teman baik hidup dan mati guru? Bukankah dia kepala pavilium? Pavilium bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, yang bernama Yao Chen. Yao Zongze, ucap Mu Qingluan. Kepala pavilium, ucap terkejut Xiaoyan. Ya, pavilium bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun dia tidak menyukai hal-hal itu. Dan pada akhirnya tempat itu semuanya dikelola olehku. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun, namun posisi kepala pavilium tetap ada padanya. Karena yang aku tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati dengan mudah, ucap Feng Zongze. Mendengar kata-kata Feng Zongze, Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tidak percaya bahwa gurunya menjadi kepala pavilium bintang jatuh. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Setelah aku kembali, aku akan mengeluarkan perintah untuk mencari bajingan Han Feng itu. Aku pikir bajingan itu masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkannya mengalami nasib di mana dia bahkan bisa memohon untuk mati, ucap Feng Zongze. Jika itu perintah yang Anda cari, mungkin tidak perlu, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menjentikan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap tubuh botol dan tubuh spiritual Han Feng buru-buru muncul. Xiaoyan, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Ucap suara sengsara Han Feng. Han Feng, teriak Feng Zongze. Pada saat ini mata Feng Zongze yang gelap melihat roh Han Feng di depannya. Feng Zongze, ucap terkejut Han Feng. Bajingan, kau berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kau pasti akan mati oleh seekor hewan liar. Kau bahkan tidak layak menjadi binatang, ucap Feng Zongze. Jangan bunuh aku,
Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Soul. Teriak Han Feng. Hall of Soul, ucap Feng Zhongze. Feng tua, Hall of Soul tampaknya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka, ucap Xiaoyan. Bajingan, ini benar-benar terkait dengan pemulung itu, ucap marah Feng Zhongze. Feng Zhongze menggertakkan giginya saat dia marah. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Soul. Namun dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang kembali Yao Chen adalah orang-orang ini. Bajingan Han Feng ini tidak bisa dibiarkan hidup, ucap Feng Zhongze. Seketika niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Soul yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan melambaikan tangannya. Bahkan Hall of Soul harus berpikir dua kali terlepas dari kekuatan mereka. Namun setelah ujiannya, Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Jelas ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga Yao Chen kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu, ucap Feng Zhongze. Feng tua, tunggu. Kita masih membutuhkan informasi dari Han Feng agar kita bisa menemukan aula cabang tempat guru di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya, ucap Xiaoyan. Sepertinya Hall of Soul tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin mereka memberikan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memperbaiki sebuah pil. Saat itu aku menjadi samar-samar menyadari bahwa Hall of Soul tampaknya diam-diam bertindak dengan rencana yang besar. Selama pertarungan besar di istana kuno saat itu, seluruh dataran tengah menjadi gempar. Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan Hall of Soul. Kemungkinan dia telah menarik perhatian mereka saat itu, ucap Feng Zhongze. Rumah kuno, ucap Xiaoyan bertanya. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari dataran tengah yang berada di kelas Daozong ke atas. Namun harta di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang kau latih sekarang itu diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu, ucap Feng Zhongze. Xiaoyan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup nafas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari istana kuno itu. Feng Zhongze melirik Han Feng dengan dingin dan dia bertanya, bajingan, di mana orang tua itu di penjara, ucap marah Feng Zhongze. Feng tua, dia di penjara di wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah. Di sana ada aula cabang besar Hall of Soul dan Yao Chen di penjara di sana, ucap Han Feng. Kota dunia bawah ya? Tidak disangka ada aula cabang Hall of Soul di sana. Berapa banyak tetua terhormat Daozun yang ada di cabang itu? Tanya Feng Zhongze. 1, ucap Han Feng. 1? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Soul? Sebuah cabang dari Hall of Soul setidaknya memiliki seorang kepala dan wakil kepala terlepas dari seberapa rendah levelnya. Terlebih lagi tempat itu adalah tempat di mana seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Tentu saja ada 2 Daozun di sana, ucap suara dingin Feng Zhongze. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zhongze. Ekspresi Xiaoyan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Mata Feng Zhongze padat saat dia melirik ke arah Han Feng. Dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiaoyan saat berkata, simpan dia mungkin berguna di masa depan, ucap Feng Zhongze. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, segumpal api tak terlihat mengalir masuk. Dan tangisan menyedihkan yang tajam sekali lagi terdengar.
Jari Xiaoyan menggosok mulut botol dan mengisolasi tangisan menyedihkan itu. Setelah itu dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Xiaoyan bertanya. Kita tidak bisa gegabah dalam menghadapi masalah ini. Dan kita tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, begitu ini bocor, Hal Ausol pasti akan memindahkan Yao Chen. Dan akan semakin sulit bagi kita untuk menemukannya. Kau harus menunggu dengan tenang untuk beberapa waktu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke dunia bawah untuk menyelidikinya. Ucap Feng Zhongze. Feng Zhongze, tidakkah bahaya jika kita menunda terlalu lama? Ucap Xiaoyan khawatir. Tenang, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah ini. Hal Ausol tidak akan mudah menyakitinya. Ucap Feng Zhongze. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, aku akan kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah itu aku akan mulai menyelidiki Hal Ausol. Bagaimana denganmu? Ucap Feng Zhongze. Aku ingin pergi ke wilayah tengah dataran tengah. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai pengumpulan pil menara. Aku ingin masuk berpartisipasi. Ucap Xiaoyan. Ini juga tidak buruk. Saat itu, Yao Chen berhasil mendapatkan tempat juara di pengumpulan pil itu. Kau benar-benar mulia menjadi muridnya. Kau tentu tidak boleh mengurangi reputasinya. Terlebih lagi menurut apa yang aku ketahui. 10 besar dalam pengumpulan pil ini tampaknya dapat memperoleh hak untuk menaklukkan api surgawi 3000 api yang membakar. Mungkin ini alasan terbesar bagimu. Ucap Feng Zhongze. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Feng Zhongze tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah melihat bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusan, dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata, ambil batu giok bintang ini. Di masa depan, aku akan bisa mengandalkan hal ini untuk menemukanmu. Selain itu, jika kau dalam masalah apapun yang tidak dapat kau selesaikan, kau bisa menghancurkan batu giok ini dan aku akan bisa merasakannya. Ucap Feng Zhongze. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh menerima potongan batu giok tua dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke Feng Zhongze dan berkata dengan suara yang rendah. Terima kasih Feng Tua, ucap Xiaoyan. Feng Zhongze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiaoyan saat dia perlahan berkata, agar Yao Chen memberikan metode Qi itu kepadamu. Itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu. Saat itu bajingan Han Feng mendambakan metode Qi ini. Tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Ucap Feng Zhongze. Mendengar kata-kata Feng Zhongze, Xiaoyan diam-diam mengangguk. Yalau telah menghabiskan banyak usaha untuknya. Oleh karena itu hatinya memperlakukan Yalau seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan menyelamatkan Yalau. Perjalanan pelatihan Xiaoyan adalah perjalanan yang sepi dan keras. Namun dia telah menggertakkan giginya dan bertahan agar dia dapat berjalan ke titik ini dari menjadi sampah klannya saat itu. Kesulitan dan usaha yang dihadapinya secara alami adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er, Tang Yin, dan Mu Qingluan memang memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi mereka juga mendapatkan dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun Xiaoyan hanya bisa mengandalkan Yalau dan kerja kerasnya sendiri. Setelah Xiaoyan merenung sejenak, Feng Zhongze sekali lagi berkata padanya, begitu aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi-faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode waktu itu, aku juga akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen. Jika aku selesai mengumpulkannya, untuk merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak cukup sulit. Ucap Feng Zhongze. Xiaoyan mengangguk. Hatinya jelas mengerti betapa menakutkannya Hal of Soul itu.
Secara alami dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah dalam hal seperti itu. Jika mereka melakukan langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya. Baiklah, kita dikejar waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, kau harus lebih berhati-hati ketika kau sendirian di masa depan. Menurut tebakanku, kemungkinan Feng Qing'er tidak akan menyerahkan darah esensi ponis kuno ini dengan mudah. Kau harus membayar sedikit lebih banyak perhatian. Jika kau bertemu dengan masalah apapun yang tidak dapat kau selesaikan, jangan lupa untuk menghancurkan batu giok bintang itu, ucap Feng Zongze. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Zongze. Hanya setelah itu, dia membawa Lin Yan melompat dari punggung elang raksasa dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zongze menghela nafas saat dia melihat Xiaoyan dan Lin Yan dengan ringan turun dari langit. Tatapannya terkunci ke wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam, "Orang tua, akhirnya aku mendapatkan berita tentangmu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini," ucap Feng Zongze. Feng Zongze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin liar naik dan elang raksasa itu mengeluarkan teriakan yang nyaring dan jelas itu mengepakkan sayapnya yang besar. Berubah menjadi angin kencang dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Pada saat ini, Xiaoyan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung mendarat di atas pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zongze menghilang. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mengangkat tinjunya dan menghadap Feng Zongze dengan hormat. Di masa depan, dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. "Xiaoyan, kemana kau berencana untuk pergi?" tanya Lin Yan. "Di mana Pil Tower berada?" tanya Xiaoyan. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama Pil Tower adalah sesuatu yang semua orang di dataran tengah sadari. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lin Yan segera menjelaskan. Dia berkata, lokasi di mana Pil Tower berada disebut Pil City. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km dari Pil City adalah wilayah faksi Pil Tower. Itu juga disebut wilayah Pil. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dari tempat ini sampai ke Pil City. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, sepertinya kita akan membutuhkan 1 bulan atau lebih, ucap Lin Yan. Kalau begitu kau yang akan memimpin jalan. Mari kita cari kota dengan lubang cacing terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bergegas ke Pil City, ucap Xiaoyan. Ya, apakah kau berencana untuk berpartisipasi dalam pengumpulan Pil Tower? Hahaha, kebetulan klan Liu Qing juga terletak di wilayah itu, ucap Lin Yan. Liu Qing, ucap Xiaoyan. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang hebat. Namun demikian, dia sering ditekan oleh orang-orang tua di klannya, menyebabkan dia merasa sakit kepala, ucap tertawa Lin Yan. Kalau begitu, nanti kita bisa pergi dan melihat orang ini, ucap Xiaoyan. Lin Yan mengangguk, punggungnya bergetar dan sepasang sayap Daoqi terentang. Sayapnya segera mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiaoyan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Scene beralih ke suatu tempat di mana terlihat sebuah dunia yang sangat misterius. Awan tak berujung berlama-lama di langit yang jauh memberikan penampilan seperti surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat pekat. Efek latihan di tempat ini kemungkinan akan berkali-kali lebih baik daripada tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang curam. Kadang-kadang beberapa sinar cahaya akan melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik cukup banyak mata jika itu ada di tempat ini. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Jika seseorang mengangkat kepala dan melihat, orang akan menemukan bahwa sulit untuk melihat puncak di dalam awan dan kabut. Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat masih ada kabut. Sesosok duduk bersila di atas batu dan kedua tangan sosok itu membentuk segel latihan. Sementara sosok itu menghirup dan menghembuskan nafas,
Banyak ki seperti zat berlama-lama di ujung hidung sosok itu tanpa berhamburan. Sosok ini mengenakan pakaian hijau. Itu bukan yang dipenuhi dengan kemegahan, tetapi memancarkan keanggunan yang menyebabkan seseorang menjadi adem melihatnya. Pinggang kecil dan halus sosok itu dengan lembut ditekan oleh sabuk kain ungu pucat. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, seseorang akan menemukan wajah cantik dengan temperamen pendiam. Sepasang mata cantik mengungkapkan gumpalan aura halus. Sepintas tampak seolah-olah kemarahan besar di dalam hati seseorang akan meleleh ketika melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh. Wanita seperti itu muncul seperti peri atau terate bening yang tidak tercemar di dunia biasa. Perasaan langka yang menyebabkan orang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelainya. Energi memasuki tubuhnya seperti yang dia inginkan. Latihan yang tenang ini berlangsung selama 1 jam. Sebelum mata wanita yang cerdas dan cantik itu yang telah tertutup perlahan-lahan terbuka. Setelah membuka matanya, gumpalan api berwarna emas segera melintas. Tekanan yang tidak biasa itu menyebar seiring dengan munculnya api berwarna emas ini. Wanita itu berdiri dengan cara yang elegan. Sosok yang tinggi tampak sangat mempesona. Dia menoleh sedikit hanya setelah itu memperlihatkan seorang gadis cantik yaitu Sun Er. Dia melirik ke belakang dan dia berkata, "Ling Tua, tunjukkan dirimu," ucap Sun Er. Sebuah bayangan di belakang Sun Er mulai bergerak perlahan setelah kata-katanya terdengar. Segera itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya saat dia tertawa. Hahaha, persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Aku baru saja tiba namun aku telah ditemukan, ucap Ling Tua. Apakah ada masalah bagi Ling Tua untuk datang ke sini? Ucap Sun Er. Aku yang lama tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada apa-apa. Ucap Ling Ying. Aku tidak tertarik apapun yang terjadi di klan. Ucap Sun Er. Aku pikir nona muda pasti akan tertarik dengan apa yang akan aku katakan. Ucap Ling Yin. Mata Sun Er yang cantik melirik Ling Yin ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Bicaralah," ucap Sun Er. Ling Yin terbatuk pelan dan perlahan berkata, "Nona muda, menurut berita terbaru yang aku peroleh, seorang pemuda bernama Xiaoyan telah muncul di wilayah utara dataran tengah." Ucap Ling Yin. "Apakah kau yakin?" ucap terkejut Sun Er. Ling Yin tersenyum sambil menjawab, "Dari apa yang aku pikirkan, ada kemungkinan besar itu adalah dia." Ucap Ling Yin. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilan cantiknya yang elegan saat itu mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung tanpa ragu sedikit pun saat dia berkata pada Ling Yin, "Beri perintah agar aku meninggalkan alamku," ucap Sun Er. Xin beralih pada Xiaoyan. Pada saat ini Lin Yan yang memimpin rute di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan. "Xiaoyan, kita sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Pil. Tetapi kita cukup beruntung ada sebuah kota bernama Pil City tidak jauh dari tempat ini," ucap Lin Yan. 2 sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. Angin yang diciptakan dari kecepatan tinggi terus bersiul di udara. "Xiaoyan, kita sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai daerah Pil. Namun kita cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Sky Maple City tidak jauh dari tempat ini. Kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah kota Pil. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu," ucap Lin Yan yang memimpin di depan. Xiaoyan mengangguk saat mendengar ini. Yang dia inginkan hanyalah tiba di daerah Pil sesegera mungkin. "Namun kau harus menyembunyikan penampilanmu sebanyak mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasimu saat ini tidak kalah dengan Feng King Earth. Selain itu,
Kau memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuhmu. Aku takut Feng Qing'er tidak akan menyerah. Dia akan mencarimu. Lebih baik kau menutupi sedikit penampilanmu, ucap Lin Yan mengingatkan. Xiaoyan secara alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zhongze juga menyebutkan bahwa dia harus mencoba menghindari konflik dengan suku surga setan Phoenix. Orang-orang itu bukanlah individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Hal ini terutama terjadi pada persyaratan mereka juga harus. Pada saat ini Xiaoyan mengambil barang seperti kulit itu dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam, tetapi itu cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat Lin Yan. Setelah itu dia berbalik dan melihat ke depan. Garis samar kota besar muncul di tepi pandangan mereka. Ayo pergi. Lin Yan melambaikan tangannya, setelah itu dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiaoyan juga mengikuti dari belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari kencang jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan lari. Meskipun mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya. Setelah beberapa saat, keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Sky Maple City ini. Xiaoyan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya dia pergi ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Api binatang jenis ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap hebat. Beberapa bahkan gagal jika dibandingkan dengan nyala api yang diaglomerasi dari Dauki. Tentu saja seseorang juga harus melihat level dari binatang ajaib. Api binatang buas itu dalam beberapa api binatang ajaib yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam yang tidak biasa dari Feng Qing'er. Jika salah satu iblis tua dari suku surga setan Phoenix muncul, kemungkinan besar bahkan jika Xiaoyan melepaskan Glazed Lotus Heart Flame hingga batasnya, dia mungkin tidak dapat menekan pihak lain. Inilah celah antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup tahu bahwa Xiaoyan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun melihat Xiaoyan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiaoyan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan memimpin Xiaoyan ke pusat kota Sky Maple. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota Sky Maple. Dia melihat lubang cacing hitam setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Sepertinya seseorang hanya bisa menemukan barang spektakuler Dia melihat lubang cacing hitam setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Lubang cacing di kota Sky Maple dibuat oleh 2 elit Daozun bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada satupun badai spasial yang muncul setelah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, lalu lintas manusia di dalam kota Sky Maple berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota lain dalam jarak 500 km. Ucap Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap terkejut Xiaoyan. 2 Daozun? Tidak heran. Ucap Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Jumlah elit Daozun yang telah dia lihat selama tahun-tahun ini dapat dihitung dengan 1 tangan. Mereka pada dasarnya adalah sedikit yang dilihat Xiaoyan di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tidak bisa dicapai dari sudut pandangnya. Ayo pergi, ini sudah sangat larut. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari ini. Ucap Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga.
Setelah membayar 2 bagian dari tol mahal kepada para penjaga di depan lubang cacing, keduanya berhasil masuk ke lubang cacing. Seketika Lin Yan mengeluarkan perahu kecil mentah seukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Xiao Yan telah melihat hal ini. Kapal luar angkasa itu adalah transportasi yang biasa digunakan untuk terbang melalui lubang cacing. Ketika kelompok Xiao Yan tiba di dataran tengah saat itu, mereka juga mengendarai benda kecil ini. Namun jelas bahwa kualitas kapal milik Lin Yan ini tidak terlalu bagus. Itu terlihat sangat sederhana. Harga kapal luar angkasa sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar. Tetapi aku menghabiskan total dari 20 juta koin emas untuk mendapatkannya. Aku telah mempertaruhkan hidupku dan mengandalkan membunuh 2 binatang ajaib peringkat 6 untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Ucap Lin Yan, wajahnya berubah sedikit merah saat melihat mata Xiao Yan dan dia segera membela diri. Hahaha, bagaimanapun, beruntung aku berhasil memasuki gua setelah membunuh 2 binatang ajaib peringkat 6 itu. Ketangkasan teknik Daoki yang aku latih diperoleh dari tempat itu. Ini mungkin terlihat jelek saat digunakan, tetapi skill agility ini ada di level menengah kelas D. Ucap Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia mendapatkan cukup banyak dari pertemuan uniknya. Apa yang disebut teknik Dao kelincahan ini? Ucap Xiao Yan agak penasaran. Dia telah melihat teknik ketangkasan Lin Yan Sebelumnya dia telah melihat teknik ketangkasan Lin Yan. Meskipun tampak jelek, namun itu cukup praktis. Bebek kelelawar menghindari langkah api. Ucap Lin Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan rasa malu. Nama dari teknik Dao kelincahan ini tidak memiliki nilai ornamen seperti cara penggunaannya. Ini adalah teknik Dao kelincahan yang cukup baik. Ini adalah teknik Dao kelincahan yang cukup baik. Dengan kelincahan teknik Dao ini, kemungkinan bahkan Dao Huang bintang 6 pun tidak akan bisa melukaimu. Xiao Yan melihat antrian di depan mengangguk dan dengan lembut menjawab. Langkah api menghindari bebek kelelawar ini juga memiliki metode Qi yang cocok yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun itu hanya di kelas Dao tingkat rendah. Hahaha, aku bisa mencapai kekuatan ini selama tahun-tahun ini berkat metode kelelawar api. Lin Yan mendekati Xiao Yan dan dengan bangga tertawa. Saat ini mantra api Xiao Yan juga tertawa saat mendengar ini. Hatinya segera mendesah lembut. Saat ini mantra api tertahan di kelas Dao tingkat rendah. Metode Qi tingkat ini mungkin cukup baginya ketika dia berada di kelas Dao Huang. Tetapi sekarang dia telah maju ke kelas Dao Zong. Persyaratannya untuk metode Qi juga menjadi lebih keras. Sepertinya dia perlu dengan cepat menaikkan level metode Qi-nya. Aku akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah aku berlatih skill penciptaan api yang telah aku peroleh. Jika tidak, sisa dari kehidupan transformasi api hanya akan mendukung penggunaan dari api lotus sekali. Ini tidak cukup, ucap Xiao Yan di dalam hatinya. Meskipun dia sudah maju ke kelas Dao Zong, satu-satunya kartu truf kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua seperti Fei Tian adalah pemusnahan api lotus. Oleh karena itu dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah Pil terletak di tengah wilayah dataran tengah. Selain menara Pil, ada lebih banyak faksi kuat yang tidak lebih lemah dari pavilion petir angin di sana. Sementara Xiao Yan tenggelam di dalam pikirannya, antrian telah mencapai giliran mereka. Keduanya melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar. Fluktuasi spasial muncul dan keduanya menghilang ke dalamnya. Pada saat ini bagian dalam terowongan spasial hitam gelap memiliki 2 dinding spasial yang dibuat dari kukatan spasial kedua sisi. Jika pandangan seseorang melewati dinding putih keperakan, seseorang akan dapat melihat kekosongan yang tak berujung di baliknya. Jenis kegelapan ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya.
Xiaoyan duduk di atas kapal luar angkasa yang sederhana dan kasar itu sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa saat melaju. Ada cukup banyak perahu antariksa ukuran beberapa di sekitar mereka, yang juga diisi dengan cukup banyak orang. Dengan begitu banyak orang yang berpergian, terowongan luar angkasa yang sunyi tidak lagi tampak sepi. Ada tawa dan suara obrolan yang berulang kali dikirim dari sekitar mereka. Kita membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Kau harus istirahat. Tidak apa-apa jika aku mengendalikan perahu ini. Ucap Lin Yan menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan setelah kapal luar angkasa itu berada di jalur yang benar. Xiaoyan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, dia membutuhkan waktu bulan ini untuk berlatih skill penciptaan api. Setelah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan gulungan merah segera muncul, ada panas yang samar-samar dipancarkan darinya. Ini secara alami adalah skill penciptaan api yang Xiaoyan dapatkan dari lembah api iblis. Skill ini membutuhkan 3 orang untuk mempraktikannya untuk membentuk life transformasi flame. Namun gulungan di tangan Xiaoyan telah mengalami banyak perubahan. Tidak hanya tidak membutuhkan 3 orang, tetapi life transformasi api yang dibentuk tidak akan lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Itu adalah nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Setidaknya bahkan Xiaoyan akhirnya dikejutkan oleh kemampuan hantu lembah api iblis. Meningkatkan teknik doa bukanlah tugas yang mudah. Pada saat ini tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritual juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera melonjak ke dalam pikirannya. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari skill penciptaan api ini. Sementara Xiaoyan telah menutup matanya dan mempelajari teknik skill penciptaan api ini, kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan. Itu terbang menuju ujung terowongan luar angkasa yang sangat jauh. Pintu keluar mengarah ke tengah dataran tengah, wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar daripada wilayah utara. Pada saat ini banyak sinar lampu berkelap-kelip di terowongan yang luas itu. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Lin Yan sendiri sudah cukup untuk menangani masalah pengendalian kapal luar angkasa. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak perlu mengalihkan perhatian apapun. Dia menempatkan semua fokusnya pada skill penciptaan api. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan panjang 1 bulan ini melalui terowongan luar angkasa, itu akan menguntungkan bagi Xiaoyan. Tentu saja skill penciptaan api ini adalah teknik dao tingkat atas dari lembah iblis api. Secara alami, akan ada sesuatu yang luar biasa padanya dan kemungkinan akan sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun ini jelas tidak menghalangi Xiaoyan karena dia memutuskan untuk mempraktikannya. Perhatian Xiaoyan menjadi sepenuhnya terpusat pada metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiaoyan tanpa sadar merasa tercengang dengan kemampuan ini. Kekurangan dari skill penciptaan api ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan, skill penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang dan menggunakan daoki seseorang untuk memurnikannya. Dan menempanya berkali-kali sampai mereka disempurnakan hingga batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika berhasil, seseorang akan membentuk benih api Life Transforming Flame.
Tentu saja gumpalan biji api ini secara alami tidak akan dapat mendukung pengubahan pemusnahan lotus api oleh Xiaoyan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, menyempurnakannya sesuai dengan metode yang tercatat dalam keterampilan penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini. Memungkinkan benih api untuk terus berkembang dan memperkuat. Ini mungkin tampak tidak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya. Tetapi itu bisa membuat kebanyakan orang bingung jika mencobanya. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan ketiga jenis api binatang di tubuh seseorang, memurnikannya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Lagi pula, penyempurnaan skill penciptaan api cukup istimewa. Langkah terakhir untuk menggabungkan ketiga api setelah mereka disempurnakan bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Karena alasan di atas, ada cukup bukti Karena alasan di atas cukup membuktikan bahwa kesulitan mempraktikkan skill penciptaan api ini berkali-kali lipat lebih sulit daripada berlatih versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa agak tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan ditarik dari gulungan. Dia menghembuskan nafas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api yang menyala-nyala di dalam botol giok. Warnanya biru, coklat, dan merah. Ketiga kelompok api ini secara alami 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiaoyan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan digunakan untuk melatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Mata Xiaoyan melihat api yang menyala di dalam botol giok dengan jent. Pada saat ini Xiaoyan melihat api yang menyala di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol giok itu pecah segera 3 kelompok api dilepaskan. Xiaoyan melirik ketiga kelompok nyala api yang menyala dengan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuhnya. Tetapi Xiaoyan saat ini bisa disebut spesialis dalam permainan api. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Saat ini Xiaoyan membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak keluar. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Xiaoyan ketika Glazed Lotus Heart Flame menerkam mereka, mengelilingi mereka bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah yang teratas dari semua api. Di depannya, api binatang buas ini hanyalah goresan kecil. Bahkan biji api mereka yang tumbuh dengan ganas menjadi jauh lebih lambat. Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Proses ini terlalu sederhana dan tidak menjadi tantangan baginya. Bahkan tanpa Glazed Lotus Heart Flame melindungi bagian tubuhnya. Dengan tubuhnya yang telah mengalami pemurnian banyak harta, dia hampir tidak akan terluka bahkan jika api binatang ini akan meledak. Saat ini sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. Setelah itu mereka masing-masing membungkus kelompok api binatang. 3 bandel daoki yang kuat dicampur dengan beberapa nyala api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu mereka masing-masing membungkus kelompok api binatang. Langkah kedua perbaikan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Daoki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok daoki yang berputar dengan cepat. Mengikuti rotasi kelompok daoki, tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok api binatang mulai berganti-ganti antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiaoyan juga menyerbu ke dalam nyala api. Semua langkah mulai berkembang dengan cukup lancar di bawah pemantauan kekuatan spiritual Xiaoyan yang luar biasa. Penggabungan dan pemurnian dimulai tanpa kecelakaan apapun. Tentu saja, pemurnian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Xiaoyan mengerti hal ini.
Oleh karena itu, semua perhatiannya diberikan pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Pada saat ini waktu di dalam terowongan luar angkasa dengan cepat berlalu. Sementara Xiaoyan sangat asyik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini Lin Yan tahu bahwa Xiaoyan sedang berlatih. Jadi dia tidak mengganggunya. Ini memungkinkan Xiaoyan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun Xiaoyan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Melihat hal ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggunya. Dia takut mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiaoyan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung bahwa dia saat ini adalah seorang ahli Dao Huang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak Daoqi. Oleh karena itu Lin Yan bisa bertahan. Di sisi lain, Xiaoyan tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiaoyan, kemungkinan besar bahkan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiaoyan selama pelatihannya. Orang ini apa yang dia latih? Dia tetap dalam kondisi pelatihan untuk waktu yang lama. Ucap Lin Yan duduk di depan perahu. Tangannya menuangkan gelombang Daoqi ke dalam kapal luar angkasa dengan cara biasa. Setelah itu dia melihat Xiaoyan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari sedikit bergetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, Lin Yan sedikit terkejut. Setelah itu dia menghela nafas lega. Tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan yang telah membuka matanya menghela nafas panjang. Sukacita juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan 3 api seukuran ibu jari yang tidak signifikan diam-diam muncul. Setelah itu mereka terbang mengelilingi jarinya seperti roh. Sedikit hawa panas dipancarkan secara samar-samar. Setelah 20 hari Xiaoyan berlatih tanpa lelah, ketika jenis api binatang itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya aku menyelesaikan penyempurnaan. Ucap Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menanggung pemurnian ini. Jika orang lain mencobanya, kemungkinan seseorang akan kesulitan memurnikan ketiga api binatang ini sedemikian rupa tanpa waktu setengah tahun. Bagaimanapun mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika aku berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, aku akan berhasil menguasai skill penciptaan api ini. Selama aku menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan pemusnahan api lotus. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada kesungguhan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun juga, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari skill penciptaan api. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.